Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana anak semuanya? Sehat? Alhamdulillah Pak, Alhamdulillah sehat. sehat, Pak. Alhamdulillah Oke. sehat-sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita semua. Semoga insya Allah eh, keseharian kita semuanya bernilai ibadah. Amin. Oke, anak-anakku semuanya, kepada Pak Rahmat, mana Pak Rahmat? Pak Rahmat, ada Rahmat ketuanya, coba. Ya, wakil. Coba Pak, ada Hikmah, Pak. coba siapkan aja. Oke. Coba siapkan dulu, Rahmat. Iya Pak. Oke, siapkan dulu. Oh ya Pak. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Rabbi Rabbi zidni ilman warzuqni Warzuqni fahman. fahman. Amin ya Amin. rabbal Ah, alamin. ya, Alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga doa-doa kita, insya Allah apa yang kita pelajari hari ini bisa kita memahaminya. Ya, Toyib, anak semuanya, sebelum lanjut, saya absen dulu ya. Oke, saya absen dulu. Ahmad, hadir. Sartika, Hadir, Asniar, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Putri, Nurhayani, Hadir, Pak. Rusdianto, Hadir Pak. Nurmudina, Hadir, Pak. Sri Hardianti, Hadir, Pak. ya, wa akhir yang terakhir, Hikmah. Ya, berarti hadir Pak. semua ya. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan nikmat sehingga bisa datang ke tempat ini. Alhamdulillah. Semoga insya Allah semuanya sehat wal afiat. Oke, sebelum kita lanjut, eh, bagus kita membaca, menyanyi dulu Asmaul Husna. Kenapa saya bilang Asmaul Husna? Sangat luar biasa ini kalau kita hafal. Oke, kita sama-sama menyanyi dengan Asmaul Husna. Nah, ikuti Bapak ya. Ya, Pak. Ya Pak. Oke, tayyib. Ya Allah, ya Allah. Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khalik, ya, dan seterusnya ya. Oke, insyaallah. Oke, taib. Kita sudah, sebelum kita lanjut lagi, atau kita tetap semangat dulu deh. Oke, supaya kita tambah semangat. Ayo, ikuti deh. Dengarkan bapak saya ya. Dengarkan. Kalau saya bilang tepuk satu kali, tepuk dua kali, tepuk dua setengah. Oke, siap? Siap, Ya. Pak. Oke, Siap. siap. Siap, Oke, Pak. tepuk satu kali, tepuk dua kali, tepuk dua setengah. Insya Allah. Luar biasa ini anak semuanya pintar-pintar semua. Oke, Toyib. Insya Allah kita masuk materi kita dulu ya. Toyib. Yaitu
dari kita itu tentang cabang iman mensyukuri nikmat. Jadi sebelum memasuki materi lebih inti, ada dulu yang kita lanjutkan yaitu tujuan pembelajaran. Kita dulu lihat tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan secara jelas dan rinci pengertian dan pentingnya mensyukuri nikmat sebagai bagian dari cabang iman dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama. Yang kedua adalah peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai bentuk syukur yang bisa dilakukan baik secara lisan, tindakan, maupun dengan hati. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis dampak positif dari mensyukuri nikmat terhadap diri sendiri, lingkungan, dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menerapkan sikap syukur dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam situasi sulit, dengan menunjukkan perilaku yang mencerminkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tujuan pembelajaran kita ke depannya. Oke, Toyib, sebelum lanjut, nah ini, Bapak dulu mau refreskan untuk teman anak semuanya, yaitu apa sih? Mengapa penting untuk selalu mensyukuri nikmat yang kita terima setiap hari? Ada yang bisa? Saya, Pak, Ya, coba. mengapa penting untuk selalu mensyukuri nikmat yang kita terima setiap hari agar setiap pekerjaan kita, agar setiap rezeki kita itu mengalir seperti air, Pak. Karena kalau kita tidak bersyukur itu, biar dibilang kayak banyak uangnya kita, kalau kita tidak mensyukuri itu kayak serasa sedikit. Begitu saja, Pak. Oh, Masya Allah, luar biasa. Pintar anakku, Rahmat. Oke, yang kedua. Bagaimana cara kita dapat menunjukkan rasa syukur atas nikmat yang kita miliki dalam kehidupan sehari-hari? Dan bisa? Ya, saya Pak. Oh, Sudi. Coba, Ya, coba ya, nak. ada banyak cara untuk menunjukkan rasa syukur, baik itu melalui ucapan, perbuatan, maupun ibadah. Ya, beberapa contohnya adalah dari sisi ucapan. Yang pertama itu membaca Al-Quran dan berdoa. Yang kedua menentukan zikir dan tasbih. Berikutnya memuji Allah atas segala nikmatnya, mengucapkan terima kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, dari segi perbuatan, ya, seperti membantu orang lain yang membutuhkan, bersedekah, menjaga lingkungan, yang menunaikan ibadah yang khusyuk, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, adapun dari sisi ibadah, itu berupa sholat sunnah syukur, puasa sunnah, ya, maupun haji dan umroh. Nah, seperti Oh, itu, Pak. Masya Allah, luar biasa. Bagus sekali jawabannya, Insya Allah. Ya, semoga kita bisa menjalankan semua, Nana ya. Oke, sebelum lanjut, saya akan putarkan video dulu. Kita bisa ambil apa yang bisa kita ambil hikmah di dalamnya. Coba lihat ya, saya putar dulu. Ya, Pak. Oke, coba lihat. Ini banyak bocor. Banyak bocor. Setelah jalan, ternyata tempat jualannya dulu diambil oleh orang lain. Ya, kita lihat. Ini yang dikatakan bahwa dia dipersulit oleh Allah. Pada saat dia susah, maka dia mengingat Allah.
Oke, Toyib. Tadi kita sudah melihat video tentang mensyukur nikmat Allah dan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat apa lagi yang kita dustakan. Oke, anakku semuanya, ada yang bisa kita ambil, hikmah apa yang bisa kita ambil dalam kisah ini. Ada satu orang ini, ternyata Allah memberikan nikmat kepadanya. Seandainya mungkin dia tidak kempes motornya, bisa saja dia ketabrak. Tapi bisa saja yang kedua adalah seandainya tidak dia berjualan di situ, bisa saja dia meninggal. Tapi Allah masih cinta yang bermotor ini. Jadi saya mengajak kepada semuanya, apa yang bisa kita ambil di sini? Coba ada yang bisa? Satu orang? Ada? Ayu Andira? Iya, Pak. Bisa dijelaskan sedikit apa yang bisa kita ambil Jadi hikmah? hikmahnya dari video tadi, Pak, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala eh, terhadap apa yang menimpa kita, Pak. Jadi kalau misal tempat kita diambil, maka pasti ada tempat yang lain yang Allah kemudian berikan kepada kita. Mungkin itu saja, Pak. Oke, Masya Allah, luar biasa. Jadi semestinya di tempat itulah yang kita mendapatkan rezeki yang lebih banyak. Mungkin tempat lain itu yang lebih banyak. Oke, insya Allah lanjut tentang dalil, yaitu hadis menikmati atau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tadi videonya yang saya tayangkan ya. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat. La in syakartum la azidannakum. Kata Allah dalam Al-Quran, jadi siapa yang bersyukur, maka Allah akan menambahkan rahmatnya, menambahkan rezeki kita. Nah, kebalikan, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, jika kamu tidak akan mengingkarinya, kamu tidak mensyukurinya, maka azabku sangat pedih. Ya, seperti tadi videonya. Karena awalnya ini tidak bersyukur, ternyata ada yang lain yang dia dapatkan, ternyata seperti inilah yang dilakukan yang terbaik Allah. Makanya pandai-pandailah bersyukur. Kalau kita pandai-pandai bersyukur, yakin dan yakin Allah memberikan rahmat kepada kita. Jangan kita seumpama, saya berikan contoh ya, kita menjadi orang miskin. Jangan kita seusung kepada Allah. Kenapa Allah memberikan saya menjadi orang miskin? Kenapa saya tidak seperti orang kaya supaya saya bisa berpakaian yang baik, bisa beli mobil, bisa beli rumah dan lain sebagainya? Kenapa Allah tidak adil? Padahal Allah adil. Walaupun kita miskin, indah. Kenapa saya katakan walaupun kita miskin kita syukuri, di akhirat tidak ada tuntutan. Tapi orang kaya ada tuntutan. Ada tuntutan nanti di akhir orang kaya. Tapi kalau orang miskin tidak ada tuntutan. Langsung masuk ke surganya Allah. Makanya yang mana kita pilih? Menjadi orang kaya atau orang miskin. Tapi kalau orang miskin kita rajin bersedekah lagi. Ya Allah. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Allah mengatakan dalam Al-Quran. Hai jiwa-jiwa yang tenang. Hatinya tenang. Tidak ada masalahnya. Irji'ila rabbiki radiyatan maradiyah. Allah memanggilnya. Bahkan wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, surga apa yang kita inginkan. Luar biasa Allah. Makanya pandai-pandailah bersyukur ya. Meski pandai-pandai bersyukur, jangan kita miskin. Bapak ini percuma saya dia lahirkan sama ibu karena saya tetap miskin dan lain sebagainya. Lihat teman-teman saya dia kaya, berpakaian yang bagus, pergi sekolah pakai mobil. Jangan begitu. Berarti kalau kita seperti itu, la in kafartum inna azabi lasyadid, maka kita menjadi kufur, melainkan apa yang kita dapatkan di akhirat, yaitu azabnya neraka. Oke, jadi ada berapa bentuk yang kita harus syukuri. Yang pertama adalah syukur hati. Ya. Mengakui bahwa semua nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menanamkan keyakinan bahwa Allah adalah sumber segala kebaikan. Ya, jadi segala kebaikan itu jangan kita pergi di dukun,
dukunlah yang memberikan keberkahan. Atau kita mau pergi CPNS, mendaftar P3K, pergi didukun dulu. Minta doanya dulu. Jangan. Kalau bisa sholatlah. Ya, kalau mau berangkat malamnya sholat tahajud, banyak bersedekah. Itulah yang paling utama. Karena Allah lah yang memberikan nikmat. Allah lah yang memberikan rahmatnya. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, syukur dengan lisan. Itu mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk penghargaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apabila kita anak-anak semuanya yaitu mendapatkan kelebihan, apakah mendapatkan harta, mendapatkan barang berharga dan lain sebagainya, kita harus ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Karena semuanya itu milik Allah. Semua barang-barang kita, harta itu hanya titipan. Hanya titipan. Tapi kalau kita mengucapkan alhamdulillah, insya Allah keberkahan Allah berikan kepada kita. Ayat selanjutnya, yang mengingatkan orang lain tentang nikmat Allah agar mereka ikut bersyukur. Seumpama Rahmat punya mobil. Nah, jangan sombong. Kita ingatkan Rahmat. Rahmat, jangan sombong ya. Jangan baru masuk di kelas, kacanya ditutup. Nggak mau dibuka nanti. Kepala sekolahnya buka baru dia buka. Jangan. Ya, jangan kalau bisa. Rahmat, kita ingatkan Rahmat supaya Rahmat tidak menjadi sombong, supaya Allah tidak mengasapnya Rahmat. Begitu Rahmat ya? Jangan sombong adik Rahmat. Ya Pak, siap. Nah, iya. Yang ketiga lah syukur dengan perbuatan. Ya, menggunakan nikmat Allah untuk hal-hal yang bermanfaat yang diridhoinya. Ya, berbagi dengan sesama seperti bersedekah dan membantu orang yang membutuhkan. Nah, ini kewajiban kita menjadi orang kaya. Tidak apa-apa kaya. Bagus sebetulnya kaya. Apa yang kita mau ada. Tapi ingat, jangan sekali-kali menjadi pelit. Dalam Al-Quran dikatakan, Yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa. Harta kita menjadi setrika. Yang mana disetrika? Ini. Di belakang. Dada kita disetrika. Hadza ma kanastum, kata Allah. Kalau Anda pelit, maka Anda akan disetrika. Dengan setrikamu adalah hartamu yang menjadi setrika. Bahkan dalam ayat lain mengatakan lan tanal birra hatta, tidak mendapat kebaikan dunia akhirat orang-orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya. Nah, inilah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ya, harus rajin-rajinlah bersedekah. Ya. Jia, rajin-rajin bersedekah ya, Nak Jia ya. Ya, karena kita ini orang kaya Jia, rajin-rajin bersedekah, jangan menjadi pelit. Ini asap ke Allah ya, kalau malah Iya, tidak Pak. bersedekah kina. Ya, insya Allah nanti traktir teman-teman sebentar, insya Allah. Supaya berkah hartata. Jangan Insya untuk Allah. dirita. Ingat, di dalam Insya kuburan Allah, itu, Pak. Nak ya. Kalau tidak bersedekah dalam kuburan, itu menjadi ular besar dan dia menyiksa kita. Apa kata Munkar Nakir? Bahkan ular, hei Dina, hei Jia, dulu kamu berpoya-poya, sedangkan hari ini adalah bagianku. Disiksa lagi kita. Ini bahayanya di dalam kubur. Insya Allah ya. Jia, jangan pelit Pak, nanti. siap, Pak. Siap, Oke, Pak. taib. Yang selanjutnya, nikmat yang harus disyukuri. Ada berapa nikmat yang kita harus syukuri? Yang pertama, nikmat iman dan Islam, itu sejelas. Yang kedua adalah nikmat kesehatan. Ya, kesehatan ini harus disyukuri. Jangan buang-buang begitu saja. Kita kesehatan ini digunakan untuk keburukan. Gunakanlah yang bermanfaat. Supaya di akhirat nanti badan kita ini bertanggung jawab. Ingat ya, badan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Roh dan badan ini akan dipisahkan. Kalau dipisahkan, begitu kalau badan saya tersiksa. Nah, di kuburan itu akan ditanya. Nah, yang selanjutnya nikmat rezeki. Jadi seperti apa saya katakan tadi, nah ya, rezeki itu jangan untuk derita, tapi ada haknya orang miskin. Berikanlah minimal teman-teman yang siswa itu lihat yang kurang, panggillah dia. Ayo kita pergi makan bakso. Saya traktir, insya Allah jangan pikirkan yang lain. Enak itu teman-teman sehingga mendoakan. Ya Jia, semoga Jia ini insya Allah berkat terus rezekinya dan ditambahkan dipanjangkan umurnya. Insya Allah itu salah satu doa. Ya.
Yang selanjutnya adalah nikmat ilmu. Nah, ini ilmu. Ilmu ini harus kita amalkan, jangan untuk diri sendiri. Ya, Putri juga ini, Putri. Ya, jangan untuk di situ ilmu tadi yang kita dapatkan, kita pintar matematika, kita pintar bahasa Inggris, bantu teman tak. Ya, jangan hanya untuk diri kita sendiri, tambah membantu teman, insya Allah tambah ilmu kita tambah bertambah. Insya Allah ya Putri. Ya, Putri, insya Allah Putri, siap Putri. Oke, jangan tidur Putri. Oke, kita lanjut. Nah, baik, karena insya Allah saya sudah memberikan penjelasan tentang materi itu mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala dan video-videonya, makanya saya akan bagi kelompok nah ya. Ya, Ya, dan Pak. saya bagi Ya. kelompok. Baik, saya catat dulu kelompoknya siapa. Baik. Oke, saya sudah tulis kelompoknya. Ini kelompok 1, ketuanya Pak Rahmat, anggotanya Ibu Sartika, Asniar, dengan Ayu Andira. Yang kelompok 2, ketuanya Nur Mudina, yaitu anggotanya Sri Hardianti dan Hikmah. Kelompok 3, yaitu Putri, anggotanya Nur Hayani dan Rusdianto. Ini kelompok satunya apa yang dimaksud dengan syukur. Yang kelompok 2, mengapa penting bagi kita untuk bersyukur. Dan kelompok 3, apa saja contoh nikmat yang sering kita abaikan. Oke, saya beri waktu 3 menit ya. Saya beri waktu 3 menit ya. Ya. Oke. Coba diskusi lagi. Saya, Pak. Oke, sudah? Siap? Siap dari perwakilan kelompok 2, Pak. Oke, coba kelompok 2. Ya, Kita, jadi mengapa penting bagi kita untuk bersyukur? mengapa penting bagi kita untuk bersyukur? Jadi ada banyak alasan mengapa kita perlu bersyukur. Yang pertama, kita kita fokus beralih pada hal-hal positif di dalam hidup ini. Secara Ya, otomatis, dengan rasa syukur itu, kita memiliki kebahagiaan tersendiri. Dengan rasa syukur adalah bentuk ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. oke, Toyib. Masya Allah. Luar biasa nih kelompok 2. Mantap. Oke, apa Makasih, lagi Saya, Putri? Pak. Pak, kelompok 3. Oke, coba kelompok 3 Putri. Izin, Pak, kelompok 3 mau jawab. Contohnya, apa contohnya saja? Coba. Jadi pertanyaannya itu, Pak, ada apa saja contoh nikmat yang sering kita abaikan? Oke, Jadi ada beberapa nikmat yang kadang kita ya. sering abaikan. Bagian-bagiannya saja Itu ya. nikmat kesehatan yang baik, kemampuan Ya. untuk bergerak, nikmat mempunyai keluarga dan sahabat yang kadang diabaikan, nikmat tempat Ya, tinggal ya. yang nyaman, pekerjaan yang layak, dan alam semesta yang indah. Oh, Begitu, Pak. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa jawabannya ini. Kelompok 3. Oke, kelompok 1. Sebentar saya Saya nilai ya. Pak, Saya berikan dia sebentar. Oke, saya Toyib. perwakilan dari kelompok 1 Pak. Saya selaku ketua, yang dimana pertanyaan Bapak apa yang dimaksud dengan syukur? Syukur adalah ungkapan terima kasih dan penghargaan atas segala nikmat yang telah kita terima dari Tuhan. Bukan hanya sekedar kata-kata, akan tetapi juga sikap hati yang tulus dalam mengakui dan menghargai segala pemberiannya, Pak. Masya Allah, luar biasa semua jawabannya kelompok ini. Baik, saya akan beri nilai ya.
Baik, kelompok minta satu. izin pakai WC. Oke, silakan Sartika. Baik, nilai kelompok satu 99. Masya Allah, tepuk tangan dulu tawa. Terima kasih banyak, Kak. Kelompok, ya siap. Kelompok dua saya beri 100. Masya Masya Allah. Ya, kelompok tiga saya beri nilai 98. Oke, Masya Masya Allah luar Allah. biasa. Oke, Toyib. Baik, oke. Insya Allah, karena materi kita sudah selesai, insya Allah kesimpulannya yaitu pertama, mensyukur nikmat itu yang pertama adalah syukur adalah kunci kebahagiaan. Dengan bersyukur kita bisa mendapatkan hal-hal yang lebih baik. Yang selanjutnya adalah syukur itu memperkuat hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah syukur meningkatkan kesehatan mental. Yang selanjutnya syukur menarik lebih banyak nikmat. Dan yang terakhir adalah syukur membentuk karakter. Nah, inilah kesimpulan tentang mensyukur nikmat Allah. Semoga kita semuanya ya bisa mensyukur nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan insya Allah kita menjadi orang yang bersyukur dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, yaitu menjadi hati kita jiwa-jiwa yang tenang, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, sehingga kita dipanggil ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum terakhir insya Allah saya minta kepada semuanya, saya beri tugas dipersiapkan pekan depannya, yaitu menjaga lisan. Insyaallah ya, tugas tanah ya pekan depan ya. Oke, Toyib. Sebelum kita akhiri, kita tepuk setengah dulu ya. Kita tepuk setengah dulu. Coba ikuti Bapak. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 2,5. Oke, Toyib. Syukran jazakumullahu khairan. Semoga bermanfaat apa yang kita dapatkan hari ini. Semoga bermanfaat. Dan saya akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, kasih. Sama-sama. Skor, Pak.